dilindungi oleh sinan. Baik, ini saya kasih judul tadabbur karena memang bukan ahli tafsir. Kalau tadabbur lebih bebas ya di upaya kita untuk memahami ayat itu tadabbur. Jadi lebih, kalau tafsir itu memerlukan persyaratan yang berat. Tadabbur tidak. Baik. Jadi kita lihat dulu bahwa surat Yasin ini adalah surat yang diturunkan di Mekah ya, surat Makkiyah ya, surat pendek. Jadi nama surat itu diambil pada ayat yang pertama ya, Yasin ya. Jadi surat yang ini surat urutan di dalam Mushaf Utsmani itu surat yang ke-36. Turun sebelum hijrah ke Habsyah. Jadi hijrah ke Habsyah itu diperkirakan antara tahun ke-3 sampai tahun ke-5 setelah tahun kenabian ya. Jadi surat ini turun sebelum surat, yang jelas surat ini turun sebelum surat Maryam. Ini surat Maryam kalau tidak salah surat yang ke-45 ya. Urutan turunnya 40 atau 46. Jadi surat turun setelah surat Jin, surat 40, dan surat Furqan, surat 42. Jadi surat ke-41. Jadi waktu kita tahu, confirm bahwa waktu Ja'far bin Abi Thalib berhadapan dengan Raja Najasyi, dia membacakan surat Maryam. Arti surat Maryam sudah turun. Karena surat ini surat Yasin turun sebelum surat Maryam, maka berarti memang surat ini turun antara tahun ke-3 dan ke-5. Pada saat itu memang suasana sangat berat ya. Suasana Rasulullah dan pengikutnya itu dalam tekanan yang sangat berat. Berbagai tekanan fisik, tekanan mental yang begitu dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah akhirnya memerintahkan beberapa pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah di tempat yang lebih aman. Ya. Jadi sedangkan beliau tetap di Mekah ya. Jadi beberapa fadilah di undangan sudah disebutkan Yasin ini adalah kalbunya Al-Quran. Ada beberapa hadis yang antara hadis Tirmidzi ini. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki kalbu. Kalbu itu jantung ya. Hati, kadang-kadang kita terjemahkan pada hati. Dan kalbu dari Al-Quran adalah Yasin. Jadi ini banyak riwayat ya, bukan dari satu Tirmidzi. Nah, ada juga sama pada riwayat Tirmidzi juga, barang siapa yang membacanya maka Allah akan mencatat baginya pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Dan kalau kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali itu sama membaca satu Al-Quran setara. Dengan ini membaca sekali Yasin itu 10 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain, misalnya riwayat Majmul Bayan yang berasal dari Ubay bin Ka'ab itu 12 kali. Jadi memang luar biasa gitu ya fadilahnya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran itu kan untuk mencari keridhaan Allah semata ya, bukan apa-apa ya. Dan itu menghapuskan dosa-dosa ya. Hapuskan dosa-dosa kita, insyaallah. Dan ada lagi, barang siapa yang membaca surat Yasin waktu malam dan mengharapkan wajah Allah, maka akan diampuni dosa ya, itu sama dengan tadi. Kemudian barang siapa yang membaca surat Yasin ya, maka berbagai keburukan. Ini dari Imam Ja'far ya. Kalau itulah yang sering diamalkan juga. Yang sering diamalkan juga membaca di waktu pagi dan di waktu malam, maksudnya setelah maghrib. Jadi kalau membacanya pagi, maka segala hal yang buruk, efek buruk, mudarat, segala macam, ya, ini bisa dihalangi oleh surat Yasin. Jadi insya Allah orang yang membacanya itu bebas dari musibah. Ya. Jadi dari pagi sampai ke sore, kalau baca pagi itu dia terlindungi. Demikian pula membaca setelah maghrib, malam, maka dia akan dilindungi dari
kejahatan setan. Setan kan beroperasi kapan saja, tapi malam hari dia beroperasi lebih kencang. Jadi kejahatan setan itu dengan perlindungan, satu riwayat mengatakan 1000 malaikat datang melindunginya. Ada yang mengatakan 70.000. Jadi memang luar biasa ya pelindungan itu. Jangankan 1 atau 1000 atau 10.000, 1 saja sudah cukup malaikat. Kalau ada 1 malaikat, setan apapun, iblis pun tidak mau cari perkara itu dia. Lebih baik menghindar daripada buat perkara dengan malaikat. Ini menunjukkan betapa besarnya perlindungan yang diberikan kepada orang yang membaca surat Yasin. Dan ini kita amalkan gitu. Amalan-amalan ini, amalan membaca pagi dan sore surat Yasin seperti yang saya katakan tadi, beberapa keluarga yang mengamalkannya membaca pagi dan sore, atau minimal membaca malam Jumat malam Jumat. Nah, inilah beberapa fadilah dan banyak yang lainnya juga sebetulnya pada membaca Yasin. Kalau seorang membacakan surat Yasin pada orang yang sakit mau nazar, maka itu proses pencabutan nyawanya, nazar, itu menjadi lebih ringan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa turun 12 malaikat yang mendoakan pada saat nazar, bahkan setelahnya kalau dibacakan Yasin. Kalau membaca Yasin di kuburan misalnya, pada saat ziarah membaca Yasin, maka semua mayit orang yang meninggal dalam kuburan itu menjadi ringan. Kalaupun ada siksaan, diringankan, dan yang membaca mendapat pahala. Jadi banyak deretan fadilah surat Yasin ini termasuk yang paling banyak lah kalau kita lihat tidak heran kalau ini pun diamalkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya yang di Asia Tenggara Baik, kita teruskan setelah fadilahnya. Ini tema-tema yang ada. Tema-tema yang ada di surat Yasin itu ada 4 tema besar. Di dalam 4 tema ini ada subtema lagi Jadi ini tema yang pertama yang akan kita coba bahas nanti sampai surat ke-9 saja. Peringatan Nabi SAW dan tanggapan dari musyrikin Musyrikin ada juga tanggapan dari yang beriman. Itu kemudian kesudahan tidak menggubris atau mendustakan peringatan. Jadi kelanjutannya ada cerita tentang Ashabul Qaryah, cerita tentang utusan yang diutus untuk mengajak orang kembali kepada tauhid. Kita akan, itu panjang ceritanya jadi kita akan kalau sempat nanti kalau meluruskan ini tazkirah ini bisa teruskan sampai akhir Saya bisa meneruskannya atau yang lain bisa meneruskannya Kemudian penyimpangan ajaran Rasul, bukti-bukti kerasulan, banyak ayat-ayat yang sangat menarik, ada yang untuk dibahas secara detail, ayat-ayat yang bisa kita pahami dengan pengetahuan kita tentang peredaran bulan, tentang peredaran matahari, segala macam ada luar biasa Baik, itu nanti kita lihat satu-satu sepanjang kita membahas surat Yasin. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Yasin itu sendiri. Yasin. Nah, ayat pertama itu adalah Yasin. Nah, ini ada beberapa penafsiran yang berkaitan dengan huruf-huruf muqatta'ah namanya. Huruf-huruf terputus walaupun ini enggak terputus sambungnya Yasin. Jadi paling sedikit ada 3 penafsiran. Kita akan lihat, dan khusus untuk Yasin ada lagi tambahan. Nah, huruf-huruf muqatta'ah ini di dalam Al-Quran terdapat pada 29 surah. Jadi banyak lebih dari 25% huruf-huruf muqatta'ah. Ada yang 1 huruf, misalnya Shad, surat Shad, surat ke-38, kemudian Qaf, kemudian Nun. Ini tiga surat ini. Nah, Shad dan Qaf itu dalam 1 ayat, dia tidak terpisah 1 ayat seperti Yasin 1 ayat Qaf itu dilanjutkan ayat. Qaf wal Qur'anil Majid Jadi tidak 1 ayat. Demikian pula Shad. Nah, ada yang 2 huruf Toha
Tosin, ya. Yasin maksudnya 2 huruf. Kemudian Hamim, Hamim banyak, mulai dari surat 40 ke atas tuh, ya, surat Hamim sampai ke surat sebelum surat Muhammad, surat Al-Ahqaf itu Hamim, banyak surat. Jadi ada 9 ya. Kemudian ada 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Tosin Mim, ya, 13 surah. Kemudian ada 4 huruf, ya, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim Ra, ada 2. Yang 5 huruf pun ada, Kaf Ha Ya Ain Shad, ya, itu surat Maryam, ya, ada 1 huruf. Kemudian Hamim Ain Sin Qaf ini 2 ayat sebetulnya. Hamim, ya, kemudian ayat pertama, kemudian Ain Sin Qaf ayat kedua, tapi dia nyambung, terpisah ayat, ya. Ya. Ini surat surah, ya. Surat surah itu surat ke-42 kan salah. Nah, jadi ada 29 ayat. Nah, tentang apa ayat-ayat yang muqatta'at ini sendiri ada penafsiran sendiri itu. Ya, kita lihat dulu, ya, supaya pengetahuan, ya. Kita lihat. Ya, yang pertama dia ditafsirkan sebagai nama surah. Surah antara surah Yasin, ya. Surah Yasin itu surah Yasin. Surat Toha, ya. Kemudian surat, ya, Alif Lam Mim, ya. Alif Lam Mim surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim Al-Imran, Hamim Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, begitu, ya. Ditafsirkan demikian. Berarti nama surah. Ya. Kemudian ya disabtikan sebagian dari nama-nama Allah. Jadi dia huruf-huruf itu merepresentasikan nama-nama Allah. Misalnya alif itu adalah Allah, lam itu adalah al-latif, latifnya, kemudian mim adalah majid. Ya. Kemudian ada penafsiran lain. Jadi penafsirannya agak nyeleneh sedikit, gitu, ya. Biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok tarekat. Bilangan pada zaman dulu sebelum ditemukan bilangan, orang Arab menghitung dengan huruf. Ya. Dan setiap bilangan itu ada bobotnya. Sampai sekarang pun ini bobot ini bilangan ini digunakan untuk berbagai macam inilah ramalan segala macam ini. Agak sedikit keganggu ininya screen-nya. Ya. Oke. Jadi alif misalnya 1 bobotnya. Saya pernah belajar ini tapi udah lupa. Jadi pernah guru belajar bahasa Arab dulu di Kuitang. Jadi dia ngajarkan ini bobot-bobot huruf ini, terus ngitung-ngitung macam-macam tuh. Belajar 1 tahun gitu. Tapi udah lupa lah, nggak dipakai, ya. Ramalan-ramalan, termasuk ramalan jodoh. Menggunakan itu. Ya. Jadi namanya calon perempuan dan calon laki-laki digabung, itu ada hitungannya tuh 1 sampai 15 kalau nggak salah. Kalau hasilnya begini, aslinya banyak anak laki-laki dan seterusnya. Gitu. Ramalan-ramalan demikian ada. Misalnya seperti ini, ba, lam 30, mim 40 dan seterusnya, ya, sampai ya ada tuh semua. Nah, ini dengan menafsirkannya dengan melakukan manipulasi angka ini menghasilkan 1 angka dan lalu ditafsirkan. Tentu ini tidak punya dasar, ya, tidak punya riwayat. Jadi banyak yang tidak sepakat dan penafsiran yang demikian. Kemudian sebagai tanda kemukjizatan Al-Quran ini yang banyak mengambil. Jadi sebelum Al-Quran, orang Arab pada masa itu belum pernah menggunakan huruf-huruf dalam satu perkataan. Al-Quran inilah adalah yang pertama menggunakan huruf itu. Ya. Dan dia menunjukkan bahwa ini Al-Quran ini dari bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah. Ya. Ya. Kemudian, lalu dari huruf-huruf muqatta'ah ini, ya, huruf-huruf muqatta'ah ini, sebagian besar kita tidak lebih amannya menurut mufassir tidak usah ditafsirkan macam-macam karena kita tidak tahu, tidak ada dasarnya. Rasulullah pun tidak menjelaskan itu semacam rahasia antara Allah dan Rasul, ya. Itu tentu Rasul tahu tapi tidak disampaikan kepada kita. Jadi lebih aman ya serahkan saja, Allahu a'lam bimuradi. Jadi Allah lah yang tahu. Jadi kalau membaca tafsir tentang ayat-ayat demikian, maka ya kita serahkan kepada Allah. Itu lebih aman daripada menafsirkan macam-macam. Nah, khusus untuk surat Yasin, ada lagi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini seperti Yasin Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Yasin itu maknanya ada ya insan. Tapi ada juga yang meragukan apa Ibnu Abbas.
apa yang dikatakan Ibnu Abbas itu dicatat oleh murid-muridnya belum tentu apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Misalnya ada tafsir Ibnu Abbas, belum tentu apa yang dikatakan yang di dalam tafsir itu perkataan Ibnu Abbas. Itu adalah interpretasi daripada yang mencatatnya. Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi itu ya. Kemudian ada juga dari Hasan Al-Basri katanya ya rojul. Kemudian menurut Muhammad Ibn Hanafiyah ya Sayyid al-awwalin wal akhirin. Semua ini sebenarnya merefer kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang menarik, ya, Imam Ja'far alaihissalam mengatakan Yasin dan juga Toha ya, itu adalah ismu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikukuhkan pada majelis ilmu Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Khalifah Al-Ma'mun itu semacam ada seminar atau konferensi yang rutin gitu ya, yang mengundang para ilmuwan, pakar-pakar, tidak hanya dari kalangan Islam, yang non-Muslim pun diundang untuk hadir, gitu ya. Yang dia semua boleh ngomong. Jadi ini kelebihan Khalifah Al-Ma'mun. Maka pada saat Khalifah Al-Ma'mun itu ilmu pengetahuan cepat ya, masa kemasan lah perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, di dalam kita tahu bahwa Khalifah Al-Ma'mun ini dia mengangkat Imam Ali Ridho alaihissalam ini sebagai putra mahkota ya. Saya nggak tahu lah urusan politik ya. Yang jelas kalau ada majelis demikian biasanya Imam Ali Ridho pun hadir. Nah, dalam majelis ini, majelis khusus ini, Al-Ma'mun bertanya kepada sebelahnya lah Imam Ali Ridho, itu apa sih? Yasin itu apa artinya gitu ya? Ya tentu Imam Ali Ridho tahu maknanya apa ya. Tapi dia ingin ngasih tahu Al-Ma'mun apa pendapat para ulama-ulama ini. Lalu dia ucapkanlah di depan forum ulama-ulama itu dari berbagai mazhab tersebut. Ya. Semuanya ternyata menjawab bahwa Yasin itu adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik ya. Jadi ternyata mereka tahu, besar kemungkinan mereka belajar dari Imam Ja'far. Ya, Imam. Nah, riwayat sebelumnya juga mengatakan ada dari Imam Ali ya. Dari Imam Ali alaihissalam itu dimuat di At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran. Ini dari Syekh Tusi, ini termasuk tafsir-tafsir klasik dari mazhab Syiah ya. Dia katakan di dalam tafsir sini, saya nggak tahu mungkin ada di kumpulan hadis di mana, mungkin ada di berbagai kumpulan hadis. Imam Ali mengatakan Rasulullah itu dipanggil di dalam Al-Quran, panggilannya itu ada 7 nama panggilannya, dan disebutkan masing-masing ayatnya ya. Yang jelas nama Muhammad ini surat Muhammad surat yang kedua ya. Kemudian Ahmad kita tahu di surat As-Saff surat ke-61 ayat ke-6 gitu ya. Kemudian surat Thaha jelas ya, Thaha itu surat yang pertama, dan surat Yasin surat ayat pertama. Kemudian ada Abdullah itu surat 72 itu surat Jin ya, ayat ke-19. Kita tahu surat Al-Muzammil ayat pertama dan surat Al-Mudassir. Ini 7 nama yang Allah menyebutkan Rasulullah. Ya. Jadi ini dari Imam Ali. Ya. Baik, itu tafsir apa Yasin itu ya, apa Yasin itu. Yang jelas ini Yasin sebagai nama Rasulullah ini diterima secara umum. Sebetulnya kita tahu bahwa banyak nama-nama Muslim yang menggunakan nama Yasin ya. Dan Toha nama yang umum di kalangan jamaah pun ada. Kalau Toha umum ada Toha kita deh. Toha, nama Toha banyak. Kalau di kalangan orang Indonesia nama Yasin banyak. Demikian pula ada orang-orang Melayu nama Yasin banyak. Bahkan di Arab pun ingat Syekh Yasin. Ini ininya spiritual leader Hamas, Syekh Yasin. Itu nama yang memang diadopsi, itu nama. Tidak ada orang yang menggunakan nama-nama yang alif lam mim. Nggak ada kan alif lam mim nun segala alif lam ro. Tapi Yasin, Toha, Muzammil pun ada. Abdullah jelas banyak ya. Ahmad, Muhammad banyak. Teman saya di sini namanya Al-Muzammil. Karena di Indonesia itu ada politikus Al-Muzammil Yusuf kan. Jadi Al-Mudassir jarang terdengar ya. Jadi
Itu saja sebagai pengetahuan kita tentang Yasin itu sendiri. Baik, kita teruskan. Nah, baik, berikutnya adalah ayat yang kedua. Ini setelah Yasin, kemudian wal Qur'an al-Hakim. Ini adalah sumpah. Sumpah, dan di antara surat-surat yang dimulai dari huruf muqatta'ah, huruf terputus, itu kebanyakan diikuti tentang sesuatu tentang Al-Quran. Misalnya alif lam mim dzalikal kitab Al-Quran la raiba fi, ya. Demikian pula surat Al-Imran ayat yang ketiganya, ya. Yasin ini kan, dan Toha juga demikian. Nah, ada beberapa yang tidaklah, seperti Kaf Ha Ya Ain Shad itu tentang Nabi Zakaria, itu tidak diikuti Al-Quran. Kemudian juga alif lam mim ghulibatur Rum, ya, surat Rum, surat ke-30, atau surat Al-Ankabut juga tidak diikuti dengan tapi tidak banyak. Sebagian besar adalah selalu diikuti tentang Al-Quran. Wabil khusus Yasin ini sangat khusus. Ayat-ayat surat-surat Al-Quran yang diikuti dengan huruf muqatta'ah, ya, yang diikuti dengan Al-Quran itu sebagian besar, ya, tapi yang dengan sumpah itu hanya 3. Surat Yasin, kemudian surat Shad, dan surat Qaf. Tadi kita sudah tahu surat Shad itu nyambung, bukan satu ayat. Jadi Shad itu masuk dengan ayat berikutnya adalah satu ayat. Demikian pula Qaf, berikutnya satu ayat. Tapi Yasin tersendiri, wal Qur'anil Hakim, sumpahnya tentang Al-Quran. Ini sumpah yang sangat besar, ya, sumpah yang sangat besar. Jadi kalau mempelajari qasam, sumpah, itu di dalam Al-Quran diucapkan dengan dua macam. Ada dengan waw sumpah, ya. Waw juga ada waw atap, waw penyambung, ya. Jadi kalau wallahi, ya, ini huruf jar itu sumpah. Kalau wallahu, jadi huruf penyambung. Nah, ada lagi la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bi mawaqi'il nujum, surat Al-Waqi'ah, ya, surat Al-Balad, ya. Nah, ayat-ayat ini kalau kaitannya dan sumpah itu ada 2 unsur penting. Ya, memang terdiri 2 unsur, ya, sumpah. Yang pertama adalah sandaran sumpah. Jadi dia mengokohkan sumpah itu, ya. Kalau kita manusia kan, kita dalam Islam kita tidak boleh bersumpah, atau sumpah kita tidak sah kalau kita tidak bersumpah atas nama Allah, ya. Di dalam mahkamah kalau kita bersumpah dengan nama lain, maka tidak sah sumpahnya. Nah, sumpah itu harus atas nama Allah. Nah, sedangkan Allah bersumpah dengan macam-macam sandaran. Macam sandaran menunjukkan bahwa sandaran itu sangat penting juga. Ya. Jadi ada sumpah yang dimulai dengan, katakanlah, dengan benda-benda yang ada di bumi. Katakanlah misalnya wattini wazaitun. Allah bersumpah terhadap buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dengan bukit Tursina. Jadi ada 3 sekaligus, gitu, ya. Allah bersumpah wahadzal baladil amin, tentang balad, kota Makkah. Kemudian ayat itu ada juga la uqsimu bihadzal balad, tentang kota juga. Allah bersumpah banyak sekali tentang waktu, menunjukkan pentingnya waktu. Kita tahulah surat wal asr wal fajr wal lail wan nahar, ya. Wasyam dan waktu, ya. Ini sumpah tentang waktu, menunjukkan pentingnya waktu, ya. Kemudian sumpah tentang benda-benda langit, termasuk bumi, ya. Wasyam wassama. Jadi bahkan sumpah yang besar di surat Al-Waqi'ah itu galaksi, ya. Disebutkan juga sumpah yang besar itu, ya, yang saya sebutkan tadi, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Bimawaqi'in nujum itu tempat bintang-bintang, nujum kan bintang, ya. Bintang-bintang bergelantungan, tempat mereka beredar, itu ada galaksi. Wa innahu laqasamu wa innahu laqasamu
Hah? Lupa. Bencana azim, besar gitu ya. Sumpah yang dahsyat gitu ya. Nah, kembali lagi. Jadi kemudian ada juga sandaran Al-Quran ini tadi surat Yasin ini. Ada juga supaya sandarannya langsung Allah itu sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus perhatian pada Al-Quran ini. Nah, ini sangat penting. Ya. Al-Quran ini sumpah yang sangat penting. Kemudian dikaitkan dengan sifat, salah satu sifatnya. Al-Quran Al-Hakim. Ya. Nah, kita tahu ini baru sandaran sumpah nih, belum isinya ya. Isinya nanti ayat berikutnya. Jadi sandaran ini mengatakan Al-Quran ini Al-Hakim. Al-Hakim itu satu sifat untuk yang hanya dimiliki oleh oleh yang berilmu. Yang jelas Allah Al-Hakim ya. Dan manusia yang memiliki ilmu, hanya yang memiliki ilmu yang bisa memiliki sifat Al-Hakim. Hakim ya, bijaksana. Ya. Jadi kalau tidak punya ilmu, maka tidak bisa jadi hakim. Dia tidak bisa bijaksana secara umum. Ya. Jadi, sedangkan yang berilmu dalam hal ini yang hidup. Ya. Jadi, arti Al-Quran ini memiliki sifat-sifat seperti hidup Al-Quran ini. Bahkan bukan saja hidup, tapi menghidupkan hati orang yang mempelajari ini, orang melaksanakan apa yang ada di dalamnya, menghayatinya, maka dia bukan saja hidup, tapi menghidupkan, menggerakkan gitu ya. Power itu tadi kalau menggerakkan kita gitu. Hati kita itu digerakkan sama Al-Quran. Itu kalau kita sering membacanya, lalu menghayatinya, mempelajarinya, maka dia menjadi menggerak. Plus orang yang mempelajarinya, menghayatinya, melaksanakannya, menjadi hakim, menjadi bijaksana. Seorang yang membaca Al-Quran yang banyak, mempelajarinya, maka dia bisa jadi hakim, bijaksana bertindaknya. Karena apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini maknanya, ya. Itu baru sandarannya, ya, sandaran sumpah ini betapa pentingnya. Makanya kita ini message ini kepada buat kita, sebenarnya kita diminta untuk memperhatikan Al-Quran ini dengan betul-betul gitu ya, apalagi kita dari Suriat ya. Jadi mempelajari Al-Quran, mulai mungkin paling sedikit membacanya lah secara rutin setiap hari, kalau boleh 1 juz 1 hari. Kalau tidak ya paling tidak membaca 1 atau 2 lembar. Jangan sama sekali Quran itu tidak dibaca. Tahap berikutnya ya jangan hanya dibaca, tidak paham maknanya, tapi usahakan juga membaca terjemahnya. Kalau ada waktu, lanjutkan dengan membaca yang kajian-kajian tafsir, kitab tafsir, itu akan menambah pemahaman dan akan mendekatkan diri lebih mencintai Al-Quran. Walaupun dengan membaca pun tidak bisa mencintai Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran ini adalah kalau membaca saja sudah mendapatkan pahala ya. Satu huruf tuh, satu huruf Al-Quran itu bobot pahalanya 10, tidak sebutkan 10 apa, 10 pahala. Jadi bukan huruf alif, lam, mim, yasin, 1 ya, yasin itu 10, sin 10. Jadi bayangkan kalau membaca 1 juz itu berapa banyak hurufnya, berapa besar pahalanya, itu baru membaca ya. Apalagi kalau menerapkannya, menghayatinya, ya, mempelajarinya lebih banyak lagi pahalanya. Baik, itu kita teruskan itu sandaran sumpah. Nah ini isi sumpah. Jadi kita lihat isi sumpah. Ini besar ini ya. Nah kita tahu tadi sudah secara sejarah bahwa surat Yasin ini turun sebelum hijrah ke Habasyah. Jadi kemungkinan hijrah kita tahu dalam sejarah kisaran itu tidak tahu persis tahun keberapa, tapi dikatakan dalam sejarah antara tahun ke-3 sampai tahun ke-5 setelah kenabian. Jadi banyak meriwayatkan tahun ke-5 lah. Berarti pada awal-awal nih. Awal-awal berarti ini Rasulullah dan pengikutnya jumlahnya nggak banyak ya, nggak banyak. Itu mendapat tekanan yang berat dan berbagai macam-macaman. Kalau jelas Rasulullah pada masa itu adalah dia ditolak ya, ditolak oleh sebagian besar lah musyrikin dari Mekah itu. Ya. Bagian besar adalah suku Quraisy sendiri. Ya.
Padahal beliau ini adalah orang yang sangat mereka percaya sebelumnya, sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi orang yang mereka harapkan untuk jadi pemimpin. Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah ini pada satu peristiwa yang kebanjiran di Ka'bah itu, karena Ka'bah di lembah. Tapi sekarang pun masih tak banjir juga sebetulnya. Jadi atau pada mereka membangun baru Ka'bah, kemudian kan ini batu Hajar Aswad tahu di mana. Ya, akhirnya kan Rasulullah terpilih sebagai orang yang diminta untuk meletak, bagaimana cara meletakkannya. Ya, itu ada diakui kepemimpinannya. Ya. Tapi setelah beliau menyampaikan wahyu untuk mengajak kembali kepada agama tauhid, ya, karena menyembah berhala kan, mulai mereka tidak percaya, tiba-tiba jadi penentang, gitu ya. Ya, menentang penentangan keras. Lalu sebelumnya mereka mengakui Rasulullah itu berakhlak mulia, siddiq, ya. Ini dia dihujat. Kemudian dikatakan sebagai pendusta, dipakai tukang sihir, gila, macam-macam. Hoaxnya dahsyat itu tentang Rasulullah, pembunuhan karakter, ya, karakter assassination tentang Rasulullah, tapi tidak berhasil. Ya, walaupun dia bisa mencegah, ya, apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah, sampai akhirnya berat itu yang sebagian sahabat itu hijrah ke Habasyah, dan Rasulullah juga akhirnya hijrah setelah tahun ke Madinah, kan? Tidak mungkin melakukannya, tidak kondusif, ya, suasana untuk berdakwah. Jadi mencari cara lain. Oke, Rasulullah sampai tidak tahan, akhirnya dia coba hijrah ke Taif, tidak berhasil, kemudian ke Madinah. Ya. Jadi pada saat yang demikian, ayat ini mengatakan innaka, ini juga menunjukkan bahwa innaka, sesungguhnya engkau, itu merefer kepada Yasin tadi. Ya, Yasin, innaka, kau, sesungguhnya engkau laminal mursalin, kan didustakan kan? Rasulullah ini diutus Allah sebagai Rasul, laminal mursalin. Lam dalam hal ini tahqiq, mengokohkan. Jadi sungguh engkau adalah seorang di antara urut utusan. Al-mursalin, mursalin kan banyak ya. Jadi salah seorang, ya, utusan Allah. Dikokohkan oleh Allah, begitu beratnya, ya, tekanan tersebut, pendustaan yang dilakukan, mendustakan. Allah mengokohkan ini kepada Rasulullah sendiri dan mengokohkan kepada orang-orang yang mendengarnya. Dalam mereka sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Bagian dari utusan Allah, ya. Kita tahu bahwa yang namanya nabi dan rasul itu adalah kekhususan dari nabi, ya, karena rasul itu menerima risalah dan wajib menyampaikannya. Jadi ada umatnya, ada kaumnya. Sedangkan nabi, dia menerima wahyu tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Ini banyak nabi menyampaikan juga. Jadi jumlah nabi itu kita tahu banyak. Dari satu riwayat mengatakan jumlahnya 124.000. Riwayat ini ada di Sunni dan Syiah. Kemudian sedangkan jumlah rasul itu juga banyak. Ya, Al-Quran sudah menyebutkan bahwa ada rasul dan nabi yang tidak diceritakan. Jumlahnya itu 313. Banyak ya? 313 ya. Sedangkan yang ada di dalam Quran yang diceritakan yang kita tahu ada 25 ya. 25. Dan ini sebagian besar adalah keturunan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, rasul-rasul dan nabi setelahnya itu adalah keturunan beliau yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu pengokohan. Jadi ini adalah isi daripada sumpah. Ini sangat penting sekali sebetulnya. Innaka laminal mursalin. Kemudian berikutnya adalah keterangan selanjutnya tentang sumpah ini. Ya. Ala siratim mustaqim. Jadi Rasulullah ini berada pada jalan yang lurus. Ya, jalan untuk menuju Allah, ya. Jalan untuk menuju Allah, ya. Dan kita lihat lebih detail ini, ya, mengenai ala siratim mustaqim, ya. Dan demikianlah
kami wahyukan, terkait kita lihat apa maknanya al-mustaqim di sini, as-sirat. Sirat itu sebenarnya sejalan ya. Jalan kata-kata bisa dalam hal ini jalannya sifatnya bukan fisik ya. Kalau kita jalan dari Jakarta ke Bandung ada jalan tol gitu. Jalan menuju ke Bandung, jalan sampai ke sana gitu jalan itu. Nah, jalan untuk menuju kesehatan, orang yang sakit jalan menuju kesehatan ya mengikuti apa yang dikatakan dokter, nasihat, ini jadi sehat. Karena jalan siratal mustaqim jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya jalan mustaqim, lurus ya, jalan kebenaran. Nah, kita lihat ya. Ada beberapa di surat yang bisa menjelaskan ini. Di sini ada surat Syura ya. 52, 53 itu surat itu. Kita bacakan terjemahan. Dan demikianlah kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dan dengan perintah kami. Sebelumnya kami tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dia petunjuk ya. Nah itu ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ini pengakuan lagi bahwa Rasulullah ini membawa ajaran untuk mengajak kepada jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, artinya berada di belakang beliau, mengikuti jejaknya, maka artinya jadi mengikuti Al-Quran dan apa yang dianjurkan Rasulullah, maka akan sampai ke tempat tujuan itu. Yaitu jalan lurus, yaitu Allah yang mempunyai segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah kembali semua urusan. Jadi menuju jalan itu ke sana pada Allah SWT jalan itu ya. Dan kita tahu bahwa kita juga selalu minta untuk supaya ditunjuki jalan yang lurus ya. Itu surat Al-Fatihah surat 6 ke 7. Surat ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ada keterangannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan itu jalan yang kita tempuh untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kembali dengan bahagia ya kepada Allah. Itu jalan, itu maknanya jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ini risalahnya adalah menyampaikan mengajari kepada umatnya untuk sampai kepada jalan yang lurus, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu jalan lurus, jalan tauhid ya. Kemudian ayat berikutnya itu Tanzil al-Aziz ar-Rahim, ini tentang Al-Quran sendiri. Tentang Al-Quran ya. Tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan Allah ya. Al-Aziz ar-Rahim ya. Jadi itu ya, Asmaul Husna ya. Nama Allah Al-Aziz dan Ar-Rahim. Jadi tanzil, diturunkan. Jadi dia ini wahyu. Kalau wahyu itu pasti benar, gitu enggak? Pasti benar, dan wahyu itu tuh memberikan jalan. Sebenarnya kita lebih besar kalau jalan itu adalah map untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kalau kata ada tanzil ya, sekedar pengetahuan saja ya. Ini yang namanya tanzil itu diturunkan secara bertahap. Jadi Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab yang lain, kitab Taurat dan kitab Injil, kitab Zabur, itu diturunkan secara sekaligus. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah. Kita tahu kan, bertahap kan, ada surat Al-Makkiyah satu-satu ya. Bahkan dalam satu surat bisa diturunkan tidak sekaligus gitu ya. Jadi beberapa tahapan gitu ya, tidak sekaligus diturun. Surat-surat yang besar seperti Al-Baqarah tidak sekaligus turun ya, bertahap sesuai dengan keperluan ya. Nah, ada studi yang tentang mengkaji ini sebetulnya ya, antara Nazzala dan Anzal. Jadi nanti menarik juga kalau kita lihat ada kata Anzal, karena inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi
Al-Quran itu diturunkan sekaligus, anzalnya sekaligus. Jadi ada anzal, ada tanzil atau nazal. Ini kan ada di ayat surat ini Al-Imran, nazzala 'alaikal kitab. Nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Di sini ada nazzala, ini bertahap, ada lagi wa anzal. Jadi ini yang diturunkan secara sekaligus. Al-Quran juga pada malam Lailatul Qadar, inna anzalna, kan sama dengan ini, inna anzalna, ya. Jadi tafsirnya artinya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan sekaligus, karena dalam tafsir dikatakan kesamaan dunia. Kita nggak tahu di mana tempatnya, yang jelas dari Lauhul Mahfuz turun ya kesamaan dunia, tentu dengan bukan bahasa Arab ya, masih dalam bahasa kita tidak tahu apa. Kemudian waktu turun Jibril diperintahkan Allah untuk menurunkan secara bertahap. Nah, itulah terjadi transformasi konversi ke bahasa manusia, yaitu dalam bahasa Arab ya. Oke, itu ayat kelima. Kita teruskan. Jadi untuk siapa? Nih, walaupun Al-Quran itu umum, ya, untuk semua umat Rasulullah itu berarti seluruh manusia sekarang ini umat Muhammad. Ya. Ini ayat ke-6 ini litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Nah, ini apa maksudnya ini? Jadi ini merefer kepada orang-orang yang ada di Mekah, betul ya. Orang Arab secara umum ya. Itu orang Arab ini kan yang ada di Mekah khususnya, ini adalah keturunan dari Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim. Dia menikah dengan orang Arab yang asalnya dari Yaman sebetulnya. Kemudian menetap karena di situ ada Zam-Zam, ya. Kemudian ada air, lalu jadilah kota Mekah itu. Nah, kemudian turun anak keturunannya itulah disebut Arab Musta'ribah ya. Jadi persilangan antara Nabi Ismail sendiri kan sebetulnya dia adalah keturunan dari mix juga ya, Nabi Ibrahim dari Babilonia, sedangkan Hajar itu dari Mesir kan, Hajar dari Mesir. Jadi mix antara Afrika dengan Babilonia. Kemudian ada mix lagi dengan Arab Yaman. Nah ini anak keturunannya ini Nabi Ibrahim ini mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid ya. Kita tidak tahu seperti apa syariatnya, ya, tapi dia agama Islam. Kita kenal agamanya agama Islam karena tauhid monoteis. Risalahnya persis tergantung situasi. Yang jelas seperti ada haji segala macam itu kan sampai sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, haji itu dilakukan orang gitu. Tapi walaupun mungkin sudah ngawur gitu kan, ya tawafnya telanjang gitu kan. Jadi mereka ini mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itu panjang sebetulnya. Ya, Nabi Ibrahim kan jauh ke atas ya, Nabi Ismail kan. Ya, berapa ribu tahun, 3.000 tahun ya. Jadi jauh sekali. Dan anak keturunannya itu lurus. Sampai suatu saat ya, tidak ada isu sebetulnya. Pada masa itu pun adalah yang namanya para dai segala macamnya. Biasalah ustadz-ustadz gitu ya di sana yang ngajarkan tauhid itu. Ya. Tapi pada suatu saat, ininya itu di Mekah ini kan menjadi besar ya, jadi kota ya. Nah, jadi adalah perebutan kekuasaan secara politik. Kemudian ini pada suatu saat itu dikatakan sekitar, jadi juga terjadi setelah tahun Masehi ya, setelah Nabi Isa ya. Jadi pada tahun 140 itu tidak diceritakan sebelumnya ya. Mungkin dalam cerita tentang kota Mekah ada cerita. Ini diceritakan kira-kira sekitar 140-150 Masehi. Ya. Jadi 100 tahun setelah kelahiran Nabi Isa sebetulnya. Nah, ada seorang pemimpin kepala suku ya, dari pemimpin Bani Khuza'ah yang pada saat itu Bani Khuza'ah ini menguasai Mekah lah. Itu panjangnya mereka menguasai Mekah dalam sejarah dikatakan 300 tahun.
Jadi apakah mulai dari tahun 140 itu atau tahun sebelumnya tidak dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas dia menguasai seperti Quraisy ya, berikutnya itu 300 tahun. Dan Amr bin Luhai ini adalah seorang pemimpin yang sangat disegani kalangan mereka. Jadi penguasa lah, sebutkan juga king ya, raja, macam raja ya. Karena dia tidak tunduk, tidak ada, padahal ada ya kekuasaan-kekuasaan yang besar, ada di Persia, ada di Bizantin, ya kan, di atas, di utara sana kan, mereka tidak tertarik untuk melihat tanah tandus yang ada di Jazirah Arab itu ya, tidak tertarik mereka untuk mengambilnya menjadi satu wilayah. Sehingga jadi orang-orang yang ada di sini masuk orang-orang yang merdeka ya, dalam hal ini tidak dijajah lah. Lalu dia pergilah, biasa kan berdagang ke utara, lalu ke Syam, lalu melihat di sana ada upacara segala macam, menyembah patung berhala, lalu dibeli itu berhala yang besar, yang paling besar katanya, berhala Hubal, lalu dibawa Hubal ini ke Mekah, lalu ditaruh dekat Ka'bah, di mana posisinya, lalu dia menganjurkan orang-orang untuk menyembahnya, sama seperti yang rusak, kayaknya bagus tuh ya, mereka nyembah-nyembah gitu. Nah terjadilah kerusakan, mulailah kerusakan itu terjadi, mereka menjadi penyembah berhala, tidak hanya Hubal, banyak sekali di dalam Ka'bah itu lebih dari 300 ya. Waktu Fathul Makkah itu Imam Ali menghancurkan patung-patung berhala yang ada di dalam dan di sekitar itu 300 lebih. Bayangin itu, mereka sampai membuat roti itu dijadikan patung ya, ditaruh di rumahnya, lalu rotinya dimakan. Masa ini berhala yang dimakan ya. Ini udah ngawur lah orang-orang ini, sudah rusak ininya, sudah rusak ya, ininya tuh akidahnya rusak. Dan ini kerusakan ini panjang, bayangin itu ya, sekitar 150 sampai 300 tahun, sampai berikutnya setelah itu Mekah kekuasaan jatuh dari Bani Khuza'ah menjadi suku Quraisy, jadi Quraisy yang berkuasa maksudnya. Nah itu pun menular ke Quraisy, walaupun masih banyak juga, nggak semuanya sebetulnya, masih banyak orang-orang yang lurus sebetulnya. Kita tahu dalam sejarah juga Bani Hashim ada Bani yang lurus, hanya sebagian kecil Abu Lahab saja yang ngawur. Ya, kita tahu bahwa Abdul Muthalib orang yang lurus. Ya. Kita tahu dia mendapatkan sebetulnya mungkin dalam bentuk semacam ilham untuk mendapatkan kembali Zam-Zam. Itu bukan sembarangan, berarti kan luar biasa itu. Mungkin beliau adalah wali, kita tidak tahu. Demikian pula keturunannya ya, dari Hashim. Nah, jadi masih ada yang banyak yang benar, tapi banyak yang ngawur, banyak yang ngawur. Nah, yang mereka ini kan melakukan perdagangan ke utara, ke surat Lila bi Quraisyin ya, ke utara, ke Syam, biasalah mencari barang-barang, karena di Mekah sendiri kan tidak menghasilkan banyak apapun sebetulnya, tanaman pun nggak tumbuh gitu kan pada saat itu kan, jadi dia memerlukan impor. Iyalah karapan ke utara ya, kalau pada musim musim dingin gitu sana, musim panas gitu ya, lalu itu ke Yaman, mereka berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Syam, atau orang-orang yang di Madinah pun ya, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, gitu ya. Demikian pula Yaman kan, Yaman kita dari Habasyah, gitu ya, kekuasaan dari Habasyah. Yaman banyak juga orang-orang yang Nasrani di Yaman, ada di Yaman. Jadi mereka ini selalu ikut interaksi, seringkali bercanda mungkin ya, bahwa kalian ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kitab dan tidak punya nabi. Sedangkan kami punya, orang Yahudi pun kami punya Taurat, kami ada nabi-nabi, banyak nabi kami. Kami orang Nasrani kan, mereka kan Nabi Isa kan punya kitabnya, kitab Injil kan. Kalian ini punya apa? Kan? Pegal juga diledekin seperti itu ya. Akhirnya mereka ngomonglah, kalau kami punya atau diturunkan nabi, kami akan lebih baik dari kalian. Gitu ya. Jadi kami marah gitu ya. Jadi mereka ini sudah bersinggungan sebetulnya, bahkan di Mekah itu sendiri ada orang-orang Nasrani. Kita tahu bahwa pendeta Bahirah itu kan, Warakah bin Naufal kan, sebetulnya orang-orang Nasrani ada memang. Mereka tidak sama sekali mereka tidak tahu tentang akidah yang ada dari Nabi, akidah tauhid ya, yang murni.
ada kitab suci gitu macam. Hanya saja mereka ini tidak menerima kitab langsung, ya, tidak punya kitab, tidak punya rasul, itu jauh ke atas ada Nabi Ismail, ya, sedangkan mereka sendiri menjadi lalai, tidak ada yang mengingatkannya, ya, secara mengingatkannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab, dengan orang mereka sendiri. Ya. Nah, maka Rasulullah kemudian diutus sebagai rahmat, sebagai rahmat buat orang-orang ini. Karena mereka minta, kalau seandainya ada rasul yang diutuskan kepada mereka, mereka akan taat dan mereka akan lebih baik. Gitu. Ternyata begitu Rasulullah itu diutus kepada mereka, Rasulullah tahu, Rasulullah SAW itu adalah bagian dari mereka, saudara mereka, orang mereka tahu sejak kecil, lebih tahu dari anak mereka sendiri, bagaimana sifatnya, sudah tahu persis siapa Rasulullah itu, the best, orang yang terbaik gitu, di antara mereka sebelum dia diutus. Jadi memang karakternya luar biasa sudah. Artinya mestinya kalau ucapan Rasulullah itu mereka percaya. Tapi begitu dia mengajak kepada mereka serta dustakan beliau, tiba-tiba berubah menjadi pendusta, menghujat, hoaks bertebaran gitu ya. Menolak rahmat gitu yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Mereka paham Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang begitu indah. Apalagi surat-surat apa yang turun di Mekah, surat-surat pendek. Retorikanya luar biasa. Ya. Sekali perhatikan surat-surat juz ke-30 itu kan. Retorikanya luar biasa. Jadi mereka paham. Gitu. Sangat indah gitu ya. Berbeda sekali dengan syair apapun yang mereka buat. Totally different. Berbeda sama sekali. Jadi, tapi ya, rusaknya orang yang telah berinteraksi dengan sudah mempercayai berbuat syirik dalam jangka yang panjang, ya, dijajah oleh berhala-berhala itu, rusak ininya, akalnya rusak, hatinya rusak, sehingga begitu kebenaran itu datang itu tidak susah untuk diterima. Mereka tidak menerimanya, padahal mereka kalau mereka mikir sebetulnya apa yang disampaikan itu benar. Bahkan beberapa di antara mereka yang menolak itu seperti Walid bin Mughirah contohnya ya. Walid bin Mughirah itu dia menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad itu luar biasa, tapi dia tidak mau menerimanya. Itu namanya kufur, benar-benar kufur, tahu tapi kemudian menolak kan ya. Beda dengan orang yang tidak tahu karena dia menolak karena tidak tahu. Ini tahu tapi menolak, ini dia. Ya, padahal mereka mengharapkannya, kan lucu juga ya, betulnya. Nah, mengapa itu terjadi? Ya, mengapa itu terjadi? Kita lihat pada ayat berikutnya. Ini laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nah, ini ayat ini untuk memahaminya memerlukan ayat yang lain. Ya. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ya ketentuan Allah dalam hal ini terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ini berlaku ketetapan yang seperti apa ini? Jadi kalau ada di dalam ayat Al-Quran yang tidak kita pahami, itu metode yang diajarkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayan, hudal linnasi babayinati minal huda wal furqan. Jadi penjelasannya ada dalam Al-Quran sendiri. Ya, ajaran dari Rasulullah juga ajaran dari Imam Ali, carilah dalam Al-Quran. Jadi kita mencari apa maknanya sebetulnya apa ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, apalagi sekarang kita mudah menggunakan search engine, gitu, mengumpulkan kata-kata itu lebih mudah untuk mendapatkannya. Berbeda dari orang dulu nggak punya gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang hafiz saja yang bisa melakukannya. Jadi kita susah mencari satu-satu di dalam mushaf itu kan berat melakukannya. Tapi sekarang relatif mudah. Ada alat-alatnya untuk kita melakukannya. Kemudian kalau tidak begitu paham bahasa Arab, ada konkordansi yang menjelaskan perkataan segala macam. Lebih mudah lah banyak tulis sekarang. Nah, itu sudah saya ucapkan tadi kan mereka mengharapkan. Nah ini kita lihat lebih jauh ke atas. Mengapa ketentuan ini berlaku? Ketentuan apa sih yang berlaku? Ya, itu waktu penciptaan Adam itu kan banyak ya di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, banyak surat-surat yang lain ya menceritakan, mengulangkan, ada menjelaskan lebih lanjut ya, kisah penciptaan Adam. Kita tahu Allah menciptakan Adam, kemudian setelah Adam diciptakan malaikat
termasuk iblis, ya, penghuni langit dalam hal ini. Iblis dalam hal itu pada saat itu adalah penghuni langit yang dekat dengan malaikat. Ini diperintahkan untuk bersujud menghormati Adam. Semua sujud, ya, dalam surah Al-Baqarah, kecuali iblis. Nah, kalau dia tidak mau mengikuti perintah Allah, padahal iblis ini dia tahu Allah itu, dia bertauhid sebenarnya Allah, tapi dia membangkang perintah Allah, maka dia dikutuk Allah. Kutuk Allah. Nah, dia kutuk Allah, dia iri dengan manusia. Manusia mau dijadikan khalifah kan? Lalu setelah dia dikutuk, ya, dianggap orang yang sesat, ya, maka iblis menjawab, ya, dalam surat Al-A'raf ini, ya, 16-17, kita melihat makna apa, al-qaul itu apa. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi iblis ini bertekad, iblis ini luar biasa gilanya sebetulnya, ya. Dia di depan Allah, dia bersumpah demikian gitu, ya. Bertekad keras untuk menjerumuskan manusia. Karena dia terjerumus, dia anggapan dia kan dia terjerumus, kemudian dikutuk Allah karena manusia, padahal karena dia sendiri kan, tapi dia menyalahkan manusia. Jadi manusia jadi musuh benar-benar musuh ini, ya, tekadnya demikian. Lalu, ya, demi kekuasaanmu, ya, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kemudian Allah berfirman, maka benar, saya nggak bisa lihat nih karena ada tertutupnya. Maka yang benar adalah sumpahku. Jadi kan waktu Allah menjawab tekad iblis tersebut, ya, maka yang benar adalah sumpahku. Jadi Allah bersumpah, ya, di dalam ini tanda terjemahannya, ya. Ya, artinya Allah menjawab iblis ini, dan hanya kebenaran itulah yang aku akan katakan. Dan Allah membimbing manusia, sungguh aku akan memenuhi mereka neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu. Artinya ini perkataan ini artinya keputusan sudah lama ini pada saat iblis dan manusia Adam, bahwa kalau mereka menjadi pengikut iblis, ya, dalam hal ini membangkang perintah Allah, ya, maka mereka jadi pengikut iblis lah, ya. Pengikut iblis, mereka ada pada jalan yang sesat dan mereka akan masuk ke dalam neraka, maksudnya. Jadi ini kan iblis ini luar biasa dia. Coba bayangkan, ya, dari zaman Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu anak keturunannya kan tauhid semua, walaupun ngawur gitu, Kabil gitu, ya. Tapi tetap tauhid. Sampai ke Nabi Idris, sampai ke Nabi Nuh, ngawur sudah. Diturunkan Allah Nabi Nuh untuk membimbing mereka. Turunkan, ya. Lama Nabi Nuh berdakwah, 950 tahun sebelumnya dalam surat itu Al-Ankabut, ya. 950 tahun yang hanya bisa mengikuti Nabi Nuh itu sekitar 80-an orang saja dalam kapal itu. Bayangkan, padahal jumlah masyarakat manusia pada saat itu kan jutaan sudah, ya. Akhirnya dihancurkan kan. Oke, selamat 80 itu. Tapi setelah itu iblis menggoda mereka lagi. Rusak lagi, Nabi Hud datang, jadi katanya rusak lagi. Demikian pula apa yang dilakukan kita cerita tadi, saya Ammar bin Luhai tadi, Ammar bin Luhai tadi, dia ngerusak. Ya, digoda iblis, dihancurkan. Kemudian jadilah pengikut iblis. Jadilah pengikut iblis. Nah, kalau mereka jadi pengikut iblis, maka itulah sungguh telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka. Jadi memang kebanyakan kan, sampai sekarang pun masih kebanyakan kan. Manusia yang beriman pun sebetulnya jadi minoritas sekarang ini. Kalau kita lihat populasi manusia ini berapa miliar, 7 miliar, ini yang muslimnya berapa? Cuma 21%. Minoritas kan? Di antara 21% yang benar-benar berapa? Sedikit juga. Jadi kebanyakan menjadi pengikut iblis. Jadi iblis dalam hal ini dia tahu sifat manusia dan dia jerumuskan manusia itu sehingga menjadi teman dia nanti di neraka, ya. Oke, kita lanjutkan apa dampaknya. Ini yang terakhir, ya. Apa dampaknya?
Kalau menjadi pengikut iblis, tersesat, jauh, artinya tidak lagi tidak tauhid yang utamanya, lalu menjadi karena dia jadi syirik, maka syirik adalah sumber kerusakan yang berikutnya, gitu ya. Kerusakan yang lain akibat daripada itu. Kemudian yang terjadi ini, ya, kalau mereka sudah didatangkan pengingat, ya, dalam hal ini Rasulullah dan ingat-ingat, kemudian mereka menolaknya, padahal mereka tahu sebetulnya kan, dan mereka berharap, mereka menolaknya, ini akibatnya, ya, mereka jadi pengikut iblis. Yang terlaku adalah ini, inna ja'alna fi a'naqihim aglalam fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa agsaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Ini orang-orang yang tahu bahwa ini benar lalu menolaknya, ya. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka jadi tengadah. Ini ayat ini ayat alegori, ya, ayat majas, ya. Jadi kalau kita membaca begitu saya tidak begitu paham maksudnya. Tapi sebetulnya intinya, jadi kalau orang itu dagunya diangkat seperti itu, ya, lalu tangannya diangkat ke dagu, jadi tengadah gitu, ya, tengadah, dia kan tidak bisa melihat dirinya sendiri, dia tidak bisa melihat. Jadi kalau tengadah itu dia tidak bisa melihat dirinya, ya, tidak bisa melihat dirinya. Jadi orang ini kehilangan kesadaran terhadap dirinya, maksudnya. Akibat daripada syirik ini tadi, ya, akibat mendustakan Rasul juga, sehingga mereka jauh dari jalan yang lurus, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat diri mereka sendiri. Lalu ayat berikutnya ditambah lagi, bukan hanya pada mereka tidak sadar terhadap dirinya mereka sendiri, tidak tahu apa dalam diri mereka sendiri, tidak sadar, kemudian dia tidak tahu dengan lingkungannya. Benar-benar gelap, gitu kan. Luar biasa ayat ini menggambarkan suasana seorang yang yang menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran. Ini dia tidak sadar terhadap dirinya, juga tidak sadar terhadap lingkungannya. Kita tahu, ayat berikutnya sebetulnya menjelaskan ini, ya. Ini surat Fusilat yang bisa menjelaskan itu maksudnya. Bukankah Allah sebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ini, kawasan kami di segala wilayah bumi. Nah, ini di segala bumi, di lingkungannya, dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nah, ini kan Al-Quran turun ke mereka. Karena mereka sudah menutup dirinya, jadi tidak bisa melihat diri mereka sendiri, dan tidak bisa melihat lingkungannya. Diri mereka sendiri akan mereka menyadari bahwa, simple, ini alis ini kan rambut juga. Ada rambut tumbuh, tapi alis berhenti. Demikian juga belum mata. Kemudian gigi kok nggak tumbuh terus gitu, sampai ke atas ke bawah gitu kan. Demikian pula banyak hal-hal yang dia bisa terhadap dirinya tersendiri itu bisa mempertanyakan mengapa demikian. Ini kesadaran demikian itu tidak ada, hilang. Apalagi kesadaran terhadap lingkungannya sederhana tentang tumbuhan, apa yang mereka makan, semuanya harus dipikirkan. Kalau mereka berpikir dengan baik, ini bisa menimbulkan satu kesadaran bahwa dari mana segala macam pertanyaan itu akan sampai kepada Allah SWT. Begitu ada petunjuk, peringatan dalam ini dari Rasul, maka itu dengan mudah. Ini karena orang yang menolak dulu, maka ini hilang. Ayat berikutnya hilang. Ya, yang ini nyatanya mereka tidak lagi tidak memiliki kesadaran lagi, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Jadi gelap 30 kata Palembang. Gelap 30. Nah, jangan heran ya, dari ayat ke surat Ra'ad ini mendeskripsikan suasananya gitu kan, suasananya. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, dia nggak heran kan? Heran jadi kan? Maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka.
Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir terhadap Tuhannya, dan mereka orang-orang itulah didekatkan belenggu. Nah, ini kan belenggu lehernya kan, ayatnya sebelumnya kan, maka itulah penghuni neraka, ya kan, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka kehilangan, dan ya sebetulnya kita heran gitu. Rasulullah heran, saya nggak perlu karena risau-risau amat sama mereka nih, yang orang yang apa, kalau dalam bahasa Melayu degil ya, ditekak, sudah dikasih tahu nggak mau juga, padahal dia tahu itu benar, nggak mau juga, jadi kufur betul gitu ya. Ya enggak, itulah apa, tidak heran kita kok ada orang seperti ini ya. Mengapa? Ya karena itu jadi pengikut iblis tadi, iblis menutupi mereka. Itu tahu iblis kan? Itu tadi ayat itu tadi. Ini iblis ya. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Itu tekad nih, kemudian pasti akan menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dari semua jalan itu dihalangi hingga tertutup semua. Itu pengikut iblis ya. Sehingga dengan cara apapun, pada ayat berikutnya ya, pada ayat berikutnya sebenarnya dengan cara apapun tidak dikatakan mereka tidak akan ikut gitu ya. Demikianlah saya kira sekedar pembahasan pemahaman awal ya, di surat Yasin. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita. Yang jelas saya menambah pemahaman saya karena saya membacanya dan mencoba mengkajinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz Nabil. Memang surat yang luar biasa ya, surat yang nggak salah kalau banyak kaum muslimin membacanya secara sering-sering membaca ya. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Nabil mengenai ya, afwan, tadi sempat terputus. Ya, jadi beragam makna tentang Yasin itu sendiri. Ada yang apa namanya, ulama yang kalau istilah Gus Paha mencari aman ya, dengan apa, hanya Allah yang tahu gitu ya. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa Yasin ini adalah salah satu nama Rasulullah SAW. Seperti tadi juga dijelaskan bahwa Imam Ali, Imam Ja'far, dan banyak ulama lain berpendapat seperti itu. Dan kalau dilihat penjelasan ayat berikutnya, sepertinya nyambung bahwa mendukung pemaknaan bahwa Yasin itu adalah salah satu nama dari Rasulullah. Ketika tadi juga luar biasa ya, apa namanya, pembelaan Allah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah tadi diceritakan dalam kondisi yang demikian ditolak, diragukan, didustakan dan sebagainya, Allah membela dengan bersumpah, sumpah demi Al-Quran, kemudian ditegaskan bahwa innaka laminal mursalin, bahwa engkau ini adalah salah satu dari Rasul, bahwa Muhammad ini adalah Rasul, dan bukan hanya Rasul tapi selalu berada di atas jalan yang lurus. Ini juga penegasan bahwa Rasulullah selalu berada di atas kebenaran, ala siratul mustaqim, yang kita tiap hari paling tidak dalam sholat 5 waktu meminta untuk dibimbing ke jalan yang lurus. Di sini ditegaskan bahwa Rasulullah selalu berada di atas jalan yang lurus. Ini juga mungkin nanti terkait dengan diskusinya Ustadz Haidar sama Ustadz Aman tadi pagi ya, di grup WI ya. Ini penegasan bahwa Nabi itu selalu berada di jalan lurus. Kalau saya sendiri, Ana berpendapat kalau ada sesuatu yang meragukan, kembalikan ke yang jelas gitu ya. Ini kan penegasan yang jelas yang nggak bisa diartikan lain ya. Bahwa Rasulullah itu jalan lurus. Kemudian tadi kalau menolak, maka dampaknya luar biasa juga gitu ya, bahwa nanti akan
Dan ditegaskan tadi Ustadz menyampaikan bahwa penolakan itu antara lain utamanya karena tidak tahu diri ya, artinya sombong ya, sombong seperti iblis ya, meniru iblis sombong sehingga dia dia menolak kebenaran bukan karena dia tidak percaya kebenaran, tapi karena dia tidak mau melihat. Luar biasa. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, ada pendapat dan sebagainya. Kita manfaatkan waktunya. Tafadhal. Ami Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Tadi tentang sandaran sumpah. Seringkali waktu Anda di Solo itu seringkali mereka menggunakan apa nih sama apa enggak, mohon dijelaskan aja. Mengucapkan wallahi, apa ini termasuk yang sandaran sumpah itu? Terus pertanyaan yang kedua, ini tentang iblis ini yang kurang ajar sekali ini iblis ini. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu. Sehingga ini antara iblis dan Allah ini kan ada dialog, walaupun iblis telah diusir sama Allah, tapi kurang ajar sekali, dia sempat protes dengan kata-kata yang begitu, karena engkau telah menyesatkan aku. Mohon penjelasannya sedikit Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, ini masalah sumpah, ini kadang-kadang jamaah ini mungkin asalnya dari Arab dan lain-lain, kan biasanya wallahi. Ini sebenarnya main-main ya, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kalau wallahi diucapkan di depan orang biasa, jadi tidak ada makna apapun sebetulnya. Jadi kalau wallahi itu mestinya baru berlaku kalau diucapkan di depan mahkamah ya, bersumpah atas nama Allah. Jadi ini berat sebetulnya kalau kita bersumpah, apalagi atas nama Allah ya. Maka apa yang kita lakukan sandar wallahi apa berikutnya gitu kan? Ya kadang-kadang mungkin untuk apa? Terdengar. Ya kadang-kadang kalau wallah nggak pakai hi maksudnya wallahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan ada wallah, ada tallah ya. Menggunakan ta itu lebih jelas dari tallahi ya. Nggak ada tallahu. Wallah bisa wallahi, wallahu gitu kan. Itu sebaiknya dihindarkan lah ya, karena kebiasaan ya kan. Mengucapkan sesuatu yang berat tapi dianggap enteng gitu ya. Tidak baik gitu ya. Kemudian yang kedua, iblisnya memang kurang ajar ya. Jadi iblis ini kan dalam ceritanya sebetulnya adalah bangsa jin kan, di dalam surat apa? Surat Al-Kahfi itu karena minal jin ya. Beda dengan malaikat kalau jin itu diciptakan dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya, berbeda malaikat. Tapi iblis nih mendapatkan mungkin jin yang soleh lah, jin yang soleh. Itu jauh lah berapa puluh ribu tahun, ratusan ribu tahun lalu. Itu pada saat itu apa yang namanya jin ini bisa kemana-mana itu terbang ke wilayah langit. Hingga iblis ini mendapatkan kedudukan bersama malaikat, selalu berteman sama malaikat lah. Ada yang keterlaluan juga menjelaskan bahwa iblis ini adalah menjaga surga paling hebat di antara malaikat. Enggak. Iblis ini tetap beda dengan malaikat. Kalau malaikat dia tidak memiliki tidak memiliki nafsu. Ya, jadi dia mengikuti apa yang diperintahkan Allah seperti robot gitu ya. Tapi malaikat itu cerdas gitu ya. Dia tidak punya nafsu. Jadi dia melaksanakan sepenuhnya apa yang Allah perintahkan. Beda dengan jin. Kita jin dan manusia ini memiliki nafsu. Nah, waktu dia kan sudah mestinya bersyukur ya. Sudah dikasih kedudukan yang tinggi, bisa bersama malaikat ya. Karena dia ada di langit sana pada saat perhelatan gitu ya. Allah Ta'ala mengundang para malaikat untuk mendeklarasikan makhluk baru nih yang akan menjadi khalifah di bumi. Nah, dia kan asalnya makhluk bumi. Ya. Dia pengennya dia jadi khalifah. Jadi dia ada rasa iri kan. Mulai dari rasa iri, ini kurang ajar nih Adam nih. Ya kan, mestinya aku jadi khalifah gitu kan.
Jadi dia iri, dia berharap Allah yang membuat keputusan dia menjadi khalifah di bumi. Selama ini memang mereka makhluk bumi, ya. Tapi ternyata Allah menciptakan makhluk baru, manusia, ya, yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dia. Gitu, ya. Iri tadi, waktu dia disuruh sujud, dia menentang, tidak mau sujud, kan? Kan ditanya pun juga, ditanya, kau ciptakan dia dari tanah dan aku ciptakan dari api. Api kan energi lebih hebat daripada tanah. Dia berasumsi bahwa Allah menciptakan merasa dirinya hebat. Berarti dia sombong, kan? Menganggap Adam lebih rendah dari dirinya. Kesombongan itu Allah marah, murka, dan Allah kemudian ini tidak boleh terjadi di dunia langit sana. Ya. Maka dia dikutuk, ya, dikutuk. Nah, kalau dia dinyatakan bersalah, jadi Allah murka, gitu ya. Mestinya kan dia bertobat, kan? Masih ada kalau dia bertobat, selesai urusannya, gitu ya. Seperti Adam juga, kan? Adam melanggar, ya, Allah hanya satu, dia boleh tinggal di surga, ya, tapi satu larangannya, tidak boleh mendekati suatu pohon syajar, itu ya. Tapi kalau iblis yang menggodanya, kan setelah iblis setelah dikutuk, gitu ya. Iblis menggoda Adam, lalu akhirnya Adam membuat kesalahan. Makanlah, kata iblis itu pohon huldi. Istilah huldi itu istilah iblis. Jadi pohon kalau makan itu abadi, huldi itu kan abadi. Jadi tergodalah Adam tadi. Padahal sudah diingatkan Allah, lupa dia kan dimakan. Akhirnya dia berbuat kesalahan dan harus kesalahannya turun ke dunia lah. Tapi Adam bertobat. Allah ngajarkannya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi dia bertobat. Iblis tidak. Iblis membangkang lebih lanjut, malah menantang, gitu kan? Ini dia malah menyalahkan manusia. Padahal manusia, Adam tidak ada salah sama sekali. Dia menyalahkan manusia. Aku akan sesatkan manusia dengan cara berbagai macam cara. Ya, dia tahulah kelemahan manusia, kan? Ya, kelemahan manusia. Jadi, nah iblis ini dia berusaha sedemikian sekuat tenaga untuk karena dia sudah bertekad demikian di depan Allah lagi tekadnya. Dia benar-benar. Jadi iblis ini adalah musuh kita yang sesungguhnya, gitu sebetulnya. Dan repotnya ya, kita tidak melihat iblis itu. Dan jin kan tidak kita bisa lihat, dimensi yang berbeda, ya. Jadi kita ini selalu dalam keadaan defensif. Kita nggak bisa ofensif, nggak bisa nyerang, ya. Sedangkan dia selalu ofensif setiap saat. Tentu saja Allah juga, iblis tidak akan bisa menyesatkan pada kita, karena Allah memberikan petunjuk, ya, kecuali kita yang mengikutinya. Itulah tadi, kalau kita mengikuti manusia, mengikuti iblis, ya, tidak menggunakan, maka manusia diberikan akal dan hati untuk bisa menggunakannya. Kemudian tidak cukup dengan itu, Allah kasih diturunkan rasul untuk mengingatkan ini pada jalan yang lurus. Sedangkan iblis pengennya manusia terpesong. Nah, kalau jadi pengikut iblis, jadilah masuk terpesong, gitu. Jadi musuh kita utama iblis, dan iblis menggunakan manusia sebagai proksi untuk memusuhi manusia yang lain. Karena pengaruh iblis lah manusia menjadi ribut satu sama lain segala macam itu. Ya, hati-hatilah kalau kita terjadi perseteruan segala macam itu, ada iblis yang menggoda kita supaya kita selalu bermusuhan. Salah satu teknik dia adalah membuatkan manusia satu sama lain bermusuhan. Ya, kayak kira gitulah. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Assalamualaikum Habib Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Husin mau nanya sedikit sama Ustadz Fadhil. tadi bahaskan tentang Yasin. Kadang-kadang beberapa nih dari baik anak pribadi baca, kalau misalnya ada yang minta fadilah Yasin adalah untuk kita dijaga kesehatan, kesembuhan dari suatu penyakit, entah itu penyakit hati ataupun penyakit badan kita sendiri. Nah, sebetulnya apakah kandungan dari Yasin ini juga seperti surat-surat, ada surat-surat yang lainnya pun yang bisa
istilahnya mempunyai kandungan untuk menjaga kesehatan kita lah. Itu gimana Ustaz? Enggak ada masalah. Kan ayat Quran surah surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, ya. Di antara kita tidak tahu yang mana, ya. Jadi bisa saja Al-Fatihah misalnya jadi surat. Dan dari surat Yasin ini pun ada riwayat mengatakan memang dia bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Ada satu riwayat mengatakan kalau surat Yasin ini, kalau nggak salah riwayat dari Imam Ja'far, ya, kalau dituliskan dengan tinta zafaran, ya, biasanya dituliskan di piring gitu, ya, surat Yasin itu dituliskan, lalu dituangkan air, ya. Biasa dulu Anda sama Ami Ana itu beliau selalu membantu untuk orang sembuh melalui seperti itu, dengan surat-surat macam-macam gitu, ya. Lalu dituliskan, lalu campurkan air, setelah tulisan itu diminumkan, maka dia dalam hal ini bukan penyakit, ya, tapi membuat orang jadi ingatannya kuat, jadi memorinya luar biasa gitu, ya, hafal Quran gitu, ya. Bahkan disebutkan juga ini kalau diberikan kepada wanita yang melahirkan, dia cepat melahirkan. Nah, ini boleh saja, karena surat ini surat yang luar biasa. Tidak harus surat Yasin, boleh surat apapun, berniat untuk supaya menyembuhkan kita dari penyakit, boleh, nggak ada masalah. Ya, ada yang ada yang mengatakan hadis lemah, nggak ada masalah. Ini kan fadail amal gitu, ya. Hal yang bersifat baik untuk diamalkan itu karena Allah, kita yakin bahwa itu Allah yang memberi penyembuh. Allah itu Maha Penyembuh gitu, ya. Bisa melalui apa saja, bisa dengan baca surat Bismillahirrahmanirrahim, bisa membaca surat Al-Fatihah, surat Yasin. Kalau Allah ingin memberikan kesembuhan melalui surat itu, sembuh. Nah, ada teman yang biasa mempraktekkan ruqyah syariah, ruqyah syariah. Jadi dia membacakan surat-surat memang untuk mengusir jin, ya, mulai dari surat yang mengusir jin itu awal surat Al-Baqarah, surat kemudian ayat kursi khususnya, ya, ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, amanah rasulullah, terus surat jin macam untuk mengusir. Biasanya sampai cukup dengan surat ayat kursi, jinnya udah kabur, kecuali jin yang jahat gitu, ya. Nah, dia katakan kadang-kadang sampai surat Yasin membaca. Pengalaman dia, ini kalau dibacakan kepada orang yang sakit itu mempercepat penyembuhan penyakit. Nah, kalau dibacakan kepada orang yang sedang sakit berat, itu pengalaman dia, pengalaman pribadi, ya, sakit berat, dia bilang kalau belum ajalnya, insya Allah dia sembuh cepat. Kalau ajalnya, dia cepat juga, cepat meninggal. Gitu, ya. Jadi ada satu teman, ini orangnya sudah meninggal, ya. Ada satu teman yang terkena penyakit sirosis hati, ya, dirawat di rumah sakit lah. Jadi dia melihat kawan, ya, dia cerita kepada dia, dibacakan surat Yasin, tapi dia melihat perasaan dia kayaknya nggak lama ini, katanya. Biarlah saya baca surat Yasin, kalau memang tidak lama, cepat-cepatlah, katanya. Kalau dia memang sembuh, insya Allah sembuh. Betul, dia bacakan. Kita baca sama-sama. 2 hari kemudian meninggal. Dia meninggal dengan mudah lah, mudah, orang baik. Kemudian setelah itu mudah, urusannya dimudah segala macam. Jadi memang dia mempermudah segala urusan, ya. Yakin sajalah yang penting, ya. Ya, kalau nggak hafal surat Yasin, misalnya hafal ada surat-surat pendek pun. Surat Al-Fatihah itu kan memang bisa digunakan untuk ruqyah, ya. Jadi ada riwayatnya memang membacakan surat Fatihah. Jadi bacakan surat Fatihah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Penyembuh. Dia akan menyembuhkan melalui perantara bacaan surat ini. Berkah dengan surat itu, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh, yakin saja. Kita pergi ke dokter, pergi kemana-mana kan sebenarnya perantara. Penyembuh yang utama itulah Allah, kan, hanya perantara. Sekarang zaman COVID, menggunakan vaksin itu adalah perantara, kan, secara saintifik memang demikian. Oke, bisa membantu untuk mencegah orang terkena, kalaupun terkena mungkin tidak sampai meninggal gitu, ya, bisa bertahan. Kalau tidak menggunakan vaksin, mungkin peluang meninggalnya lebih besar. Tapi itu adalah wasilah juga, belum tentu juga, itu kan. Jadi kalau Allah menghendaki lain lagi ceritanya.
Ya, kalau kita kawal dengan membaca surat, membaca ratib, membaca banyak kan, surat-surat yang kita baca ratib itu kan melindungi semua ya, penyembuh. Salawat juga demikian kan, ada salawat syifa kan, salawat syifa. Jadi, salam. Ada pertanyaan mengenai nasih dan mansuhnya Al-Quran. Oke, nasih betul. Seurgensi apakah sampai Al-Quran, sekalipun Al-Quran itu membuat suatu term, ada ayat yang memansuhkan ayat yang lain. Padahal dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan bahwa tidak akan kamu temukan pertentangan di dalam Al-Quran itu. Nah, tapi adanya nasih dan mansuh Al-Quran itu seolah ada pertentangan. Nah, padahal kan Rasulullah, bisa saja hukum-hukum yang ingin diterapkan dalam situasi tertentu, kondisional itu, misalnya hanya berupa hadis, tidak berupa ayat. Sehingga kan banyak kan hadis-hadis itu yang merupakan hukum, sehingga Allah menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah wahyu kan. Jadi tidak perlu dengan berupa konteks Al-Quran yang sampai menyebabkan seolah-olah ada pertentangan di dalam ayat tertentu, yang satu menceritakan ini, tapi kemudian ada ayat yang lain yang memansuhkan, membatalkan ayat tersebut. Seolah-olah ayat itu tidak berlaku kan, jadi hilang. Hanya pada konteks urgensi, pada konteks sejarah saja ada nongkrongnya ayat itu hanya pada konteks situasional saja, tapi tidak menjadi hukum yang menetap pada hukum ketentuan kan. Nah, seolah-olah jadi ada kurang ada seolah-olah tanda kutip inkonsisten kan ayat Al-Quran ini. Kenapa kira-kira seberapa urgennya tentang nasih Allah itu sampai membuat hukum yang ada nasih dan mansuh, padahal ada Rasulullah yang bisa membuat hukum. Ya kalau hadis kan banyak yang misalnya yang sifatnya kontekstual, kontekstual kan pada masa-masa tertentu. Misalnya Rasulullah bisa memberikan hukum ketentuan seperti ini, tapi pada situasi lain konteks hukumnya lain, berbeda. Nah, tapi Al-Quran kok juga sampai perlu seperti itu? Apa kira-kira Ustaz? Ya, ini menarik ya. Nasih mansuh ini seorang ahli tafsir harus menguasainya. Nasih mansuh. Kalau tidak nanti salah menafsirkan. Baik, ini dalam konteks hukum. Ya, kalau dalam hukum kan biasa itu yang namanya suara antum agak echo ya. Kelihatannya ada yang speaker yang nyala juga di situ. Iya. Ya, ada yang buka. Oke. Sudah. Sudah. Baik. Itu berkait pada umumnya nasih mansuh ini berkaitan dengan hukumnya di amandemen. Kalau kita sekarang ini biasalah melakukan amandemen itu disesuaikan dengan keadaan di Mekah berbeda dengan keadaan di Madinah misalnya. Atau secara sosiologis masyarakat itu memang dibimbing bertahap sehingga ayat itu hukum itu keluarnya juga bertahap. Yang satu memansuhkan yang lain. Misalnya gini, karena kebiasaan orang Arab ini sudah membudaya minum arak ya, minuman keras. Dalam keadaan apapun setiap saat mereka itu minum ya. Kalau kita lihat kebiasaan ini kan masih di kalangan orang-orang Cina itu dimanapun minum. Sehingga secara sosiologis ini kalau tiba-tiba dikeluarkan hukum, maka akan terjadi kesulitan, maka dia ada bertahap sampai 4 tahap ya, dan yang satu tentu memasukkan yang lain ya, ruling itu sampai akhirnya diturunkan surat yang memang mengharamkan total. Jadi itu saya tidak tahu persis, yang jelas itu bukan inkonsistensi, itu biasa di dalam ruling hukum ya. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa yang memansuhkan itu lebih baik daripada yang dimansuhkan. Dia berikan di konteks perkembangan masyarakat. Ya. Nah, sampai ada ayat yang
sampai sekarang kan belum dimansuhkan, mungkin karena mungkin secara sosiologis belum siap gitu. Misalnya ayat-ayat tentang perbudakan, perbudakan tidak dihapuskan dalam Al-Quran. Tapi semangat yang ke arah sana, artinya dalam masa hidupnya Rasul mungkin masih sangat diperlukan secara sosiologis. Yang namanya budak itu kalau dilepaskan, budak itu pada saat itu mereka bekerja sebetulnya. Kalau mereka dilepaskan, dimerdekakan, lalu cari makannya gimana gitu ya, sebetulnya kalau konteks sekarang ini kan, sehingga dia hanya diterapkan dengan cara membebaskan budak, ya, bebaskan budak, hukum-hukum membebaskan budak, semangatnya membebaskan budak. Jadi hadis-hadis pun demikian, ya, sehingga kita tidak mendapatkan ayat yang menentukan bahwa budak itu dilarang, ya. Sampai sekarang, ya, kita nggak tahu, mungkin dalam konteks itu sebagian sekarang pun mungkin masih ada budak-budak juga. Tapi pada masa itu sebetulnya sampai kira-kira abad yang lalu perbudakan itu masih luar biasa di kalangan orang Amerika, memperbudak orang-orang hitam itu kan. Padahal dalam dunia Islam sudah nggak ada lagi sebetulnya. Jadi pada saat perbudakan itu dihapuskan di PBB dalam satu bentuk hukum, kita mendukungnya. Memang semangatnya demikian gitu. Jadi tidak bertentangan dengan ayat Quran itu, karena memang masa 25 tahun itu belum cukup untuk itu. Jadi itu nasih mansuh. Jadi memang ada filosofi hukumnya di balik situ. Dan yang bisa membahasnya secara tuntas mungkin orang-orang yang ahli fikih yang memang mempelajari nasih mansuh amandemen, ya. Kalau kita pernah amandemen sering, ya, dalam kehidupan kita pun dalam hukum-hukum kan di amandemen gitu. Baik, itu Beb. Masih berlanjut sedikit. Apakah memang ada secara tekstual yang valid gitu bahwa Al-Qur'an itu memang ada firman dari Allah bahwa ada ayat yang memang memansuhkan ayat, atau itu hanya pemahaman para tafsir ketika mereka ada kebingungan untuk menafsirkan seolah-olah ayat itu ada yang memansuhkan ayat. Apa memang ada firman Allah bahwa Allah itu menurunkan ayat tertentu yang memansuhkan ayat yang lain? Jelas konteksnya bahwa dalam ini aku turunkan ayat ini itu, atau ada secara tekstual disebutkan bahwa aku memang menurunkan mansuh. Karena beberapa penafsiran tertentu ada juga yang menganggap bahwa sebenarnya tidak ada konsep nasi mansuh dalam Al-Quran katanya. Kalaupun misalnya tentang mabuk tadi kan, itu pelarangan itu kondisional yang semuanya melarang, sama-sama melarang. Itu awalnya tidak dilarang, nyatakan bagus, ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih banyak, belum dilarang. Ya, itu pemahaman ini. Tapi ada nggak kira-kira ayat yang memang menuju, karena kalau amandemen itu kan agak sedikit rancu rasanya ya, kalau mengenai suatu yang berhubungan dengan firman, dengan ketentuan Allah kan, seolah-olah ya itu kan seolah kok ya maksud Anda yang Anda sebut tadi kan, kenapa tidak hanya pada level hadis kan, yang menerjemahkan hukum-hukum tertentu yang sifatnya kondisional kan. Kok Al-Quran pun harus sampai pada konteks seperti itu, karena kan banyak fikih-fikih tertentu itu memang hukumnya itu juga bertahap kan, fikih itu, dan tidak terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak harus menjelaskan secara rinci. Tapi kok ada seolah-olah ada hukum yang harus Allah itu berikan, yang kayak tadi yang ditafsirkan amandemen, kok seolah-olah Al-Quran pun harus ada yang kayak gitu. Sekelas kitab Allah itu kok sampai harus pada level itu. Kira-kira ada nggak ayat Al-Quran yang memang Allah itu mempertegas bahwa Allah itu memang akan bahwa ada di dalam Al-Quran itu yang ayat yang memansuh ayat yang lain, atau hanya penafsiran? Ada di surat Al-Baqarah ayat 106. Lihat, bacakan ya. Surat Al-Baqarah 106. Jadi bisa dicari Al-Baqarah 106 ya. Yang menyatakan bahwa nasih dan mansuh itu ada. Ini kan, macam kan ada yang 106. Al-Baqarah 106. Oke. Jadi kata itu memang ada itu, ya. Manansah min ayatin au
nunsiha na'ti bi khairin minha. Jadi kan ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa, ya, kami datangkan lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Ayat ini menunjukkan memang ada ayat-ayat yang tentu Allah yang paling tahu ya, dimansuhkan misalnya, jadi tidak berlaku lagi, digantikan dengan yang lebih baik. Nah, pembahasan lebih detail karena nasih dan mansuh ini bagian daripada fikih untuk melihat lebih lanjut, ya. Jadi Anda tidak begitu memahaminya lebih detail. Yang jelas ada dan dia dijadikan dasar bahwa suatu hukum ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah digantikan. Biasanya ayat-ayat surat-surat terakhir, misalnya surat-surat Al-Maidah, surat An-Nur, surat-surat yang bagian akhir, ini tidak ada lagi nasih mansuh. Jadi dia final gitu ya. Jadi apa hukum-hukum yang terdapat dalam surat Al-Maidah dan surat Nur ini jadi hukum final. Bahkan surat-surat yang lain, mungkin surat Makkiyah, mungkin dipelajari lagi, ada yang seolah-olah bertentangan kalau orang dibaca, tapi sebetulnya ayat itu memansuhkan ayat yang lain. Ya, jadi mungkin tidak begitu memuaskan karena bukan dari syariah. Ada syariahnya dari yang bisa membantu untuk ada itu masalah filosofi hukum, nasih mansuh. Jadi bukan tidak konsisten ya. Jadi Allah memudahkan kita, Allah menggantikan dengan yang lebih baik supaya kita tidak susah gitu. Jadi tentu Allah itu Al-Hakim, kita harus yakin itu bahwa Allah memberikan yang terbaik kita buat kemudahan kita sendiri. Buat kemudahan kita sendiri kan cari yang lebih baik. Nah, ayat-ayat seperti kalau tidak dimansuhkan beberapa hukum-hukum yang ada di Taurat dan Injil itu berlaku buat kita. Katakanlah misalnya hukuman zina ya, yang dirajam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada. Tapi ada di dalam Taurat. Berlaku tuh. Ya, berlaku yang hukum-hukum yang dalam Taurat itu tuh. Nah, beberapa tentang makanan halal dan haram itu kan, itu juga kan yang diharamkan seperti susu onta itu oleh Israel, oleh Nabi Yakub itu dia mengharamkan minum susu onta. Akibatnya itu diharamkan untuk Bani Israel, tapi buat kita enggak. Gitu. Beberapa yang Bani Israel itu ruling halal dan haramnya di kos itu lebih ketat dari kita. Kita lebih rileks dimansuhkan. Kalau tidak dimansuhkan dalam Al-Quran maka berlaku dia. Hanya saja ayat-ayat tentang katakanlah di kitab-kitab sebelumnya itu tidak terjamin kebenarannya kan. Hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah kebenarannya. Allah memberikan yang terbaik buat kita dengan waktu yang terbaik. Itu yakini saja. Jadi kalau terlihat ada pertentangan karena kita belum memahaminya sebetulnya. Jadi belajar lagi kan, belajar tadabbur, melihat mungkin ada terkait dengan nasih mansuh atau ada penjelasannya secara seperti tadi ayat-ayat surat Yasin tadi kan agak susah dipahami kalau kita membaca begitu saja gitu ya. Ya, makanya kita cari ayat yang lain yang bisa menjelaskannya lebih detail gitu ya. Ternyata ada gitu. Hanya mencarinya itu bukan mudah gitu. Ya. Baik, ya, mungkin ada membantu. Ya. Iya, ya saya pikir kalau nasih mansuh memang pro kontra sudah sejak lama ya. Yeah. Artinya ya yang mau ngambil pendapat setuju fadhol, yang nggak setuju ya mana yang menenteramkan lah ya, insya Allah. Iya, iya. Tapi istilah itu ada tadi ya, Al-Baqarah surat 6 ya, nasah nasih, istilah itu ada. Betul. Itu masing-masing punya dasar lah, punya dalil. Iya. Yang tadi disampaikan. Insya Allah apa yang kita bahas ini insya Allah manfaat. Cuma kalau ngelihat Al-Hafuz sebentar aja, kalau ngelihat dari 106 itu kalau terjemahannya malah jadi apa ya? Agak membingungkan, malah menjadi sesuatu yang bisa mengatakan bahwa kesempurnaan Al-Quran itu jadi suatu pertanyaan gitu. Karena kami hilangkan itu, kalau Al-Quran dihilangkan berarti ada ayat-ayat memang pernah ada dan sekarang tidak ada. Jadi hukum yang mengatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran itu jadi suatu pertanyaan juga gitu. Kecuali yang dimaksud hilangkan itu adalah sesuatu yang bukan Al-Quran ya. Misalkan ayat-ayat
Ya. Memang agak-agak Kita- susah sih kalau dari terjemahan ya, bukan dari arti yang harus ada bahasan khusus tuh nanti. Bahasa Memang khusus. agak Harus ada bahasan bingung. khusus. Iya, Iya, iya. betul. Itu artinya karena di sini juga ada beberapa hadis yang memang tidak masuk di akal gitu. Hadis ada mungkin pernah dengar hadis Garanik ya. Hadis Garanik. Ya. Jadi ini adalah pembahasan tafsir pun banyak yang ngawur juga gara-gara prinsip-prinsip dasar bahwa Rasulullah itu bebas dari kesalahan itu dilanggar, akibatnya jadi ngawur juga gitu. Tapi ini memerlukan pembahasan dan orang ahlinya lah yang di situ. Kan anak mungkin hanya memahami begitu saja, tidak secara mendalam, perlu kajian lebih lanjut untuk memahami maksudnya ya. Kita yakin saja bahwa ini adalah apa yang disampaikan ini sempurna, sehingga kalaupun kita merasa ada ragu-ragu itu karena kekurang mampuan kita untuk memahami, itu saja. Itu yang harus kita camkan, bahwa kita ini sangat terbatas untuk memahaminya, apalagi hanya membaca tafsir atau terjemahan yang sangat terbatas juga ya. Ya, maksudnya apa? Kadang-kadang satu kata dalam bahasa Arab itu maknanya bisa banyak, diambil satu saja gitu. Tapi ternyata itu bukan yang tepat gitu. Terjemahan beberapa terjemahan yang dari Depak ini bagus, tapi ada juga hal-hal yang tidak tepat sehingga dia menjadi mengubah makna yang sesungguhnya. Saya kasih contoh saja. Ya, kita cerita tentang Nabi Yusuf. Ya. Nah, dalam terjemahan itu kan seolah-olah Nabi Yusuf itu memiliki nafsu dengan Zulaikha kan? Padahal sebetulnya bukan begitu maksudnya. Ya. Sehingga akibat salah terjemahan atau salah tafsir, sehingga seolah-olah Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Kita tahu bahkan dalam doa nikah pun seperti Yusuf dan Zulaikha. Padahal tidak mungkin bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang maksum gitu kan. Ya, tidak akan mungkin terjadi yang demikian gitu ya. Dia memiliki nafsu kepada itu. Kalau tidak, bahkan cerita yang nggak karuan ada tuh orang yang tidak paham dasar sebetulnya yang namanya rasul atau nabi itu maksum, sehingga dia bebas dari kesalahan. Kalau ini prinsip ini dilanggar, maka terjadi kacau balau jadi ini pemahamannya. Nah, itu tanda cacat, salah mengambil terjemahan. Akibatnya ke bawahnya juga ngawur. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat satu ayat atau dua ayat secara individual, tapi harus melihat secara keseluruhan Al-Quran seperti apa. Tadi sempat Ustadz singgung mengenai perbudakan. Memang ada beberapa ayat yang masih menyebutkan itu, tapi ruhnya Al-Quran menghendaki kemerdekaan setiap manusia, betul. Hukum-hukum ini pembebasan budak, ini memerdekakan budak dan seterusnya. Nah, yang itu kan kadang kita kalau melihat sepotong-sepotong akan menyebabkan pemaknaan yang salah gitu ya. Termasuk juga kalau yang tadi Anda sebutin juga terkait di surat Yasin ini yang ada ayat-ayat yang begitu clear, begitu jelas gitu ya. Qot'i menyebutkan misalnya bahwa Nabi itu selalu berada di jalan yang lurus, bahwa Nabi itu lemah lembut. Itu kan nggak ada penafsiran lain gitu ya. Artinya sudah pasti itu penafsiran, nggak ada jalan yang lurus terus salah gitu ya. Nah, kalau Ana pribadi ketika melihat ayat yang lain, misalnya ada yang apalagi dasarnya itu bukan artinya cerita atau asbabun nuzul atau apapun gitu ya, yang mengindikasikan bertentangan dengan ayat-ayat yang qot'i, ya harusnya kita ngikut yang ayat yang qot'inya itu kan. Yang itunya yang meragukannya ya kita tinggalkan gitu. Kalau buat Anda lebih tentram seperti itu gitu. Dibanding kita berdebat, ini kan dianya itu untuk Rasulullah, ini dianya. Nah, ini kan kita melihat sesuatu yang masih debatable dibandingkan dihadapkan dengan sesuatu yang sudah jelas gitu diproklamirkan oleh Allah. Kalau
ya terserah masing-masing ya. Kalau Ana sih kayak gitu sih ininya apa pandangan Ana seperti itu. Ala kulli hal, jazakumullah khair. Alhamdulillah, masykur. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Kita lanjutkan lagi untuk ayat-ayat berikutnya. Jadi kita tuntaskan Yasin. Nanti berikutnya surat apa? Ya nanti berikutnya lah. Nanti kita menampung masukan-masukan. Baik. Ya, Her. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.